sing paling sampen tunggu-tunggu dan membingungkan ini, lihat, ruh Allah ketika ruh itu melakukan zikir yang sudah kami katakan tadi sampai pada fana'u dzikri, ruh tadi nggak ada, akhirnya menjadi Allah. Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Tambahan gede sih. Kalau selama masih berbunyi nama ruh, makhluk bukan. Tapi kalau sudah tidak berbunyi, la farqa bainahuma, itulah yang kusebut syahadat tunggal. Yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat, yang berbicara dan yang mendengar, yang menghadap dan yang dihadap, satu pelaku. Intinya ada di situ nanti. Paham Pak nggih? Wis. Tak suwene tambah bingung. Wis ngeten mawon, gak usah kakean cocot ya. Udah. Kalau sudah ada iman di dalam hatimu, su'aul basiroh, tembuskan ke ainul basiroh. Udah. Urusan itu nanti cepat atau lambat, detikan apa menitan apa jam-jaman, udah gak usah dipikir. Sebab Allah sudah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5, janjiku kau akan bertemu aku. Ini janji Allah. Allah akan menjanjikan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil karam, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, as-solihin as-solihah, semua jamaah baik yang hadir di majelis maupun di luar sana. Alhamdulillah, dalam kesempatan
malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah. Yang untuk malam hari ini kita akan membahas masalah tahapan zikir. Dan di dalam tahapan zikir di tengah-tengah umat Islam, manakah zikir yang bisa menembus rohaniyahmu pada Allah, yang melewati dari beberapa rintangan yang boleh kami sebut sebagai hijab? Mana di antara zikir-zikir yang akan kami bahas nanti yang bisa menghantarkan ruhaniyahmu melewati cahaya-cahaya yang menghancurkan dirimu sehingga dirimu tidak bisa sampai pada musyahadah? Sebab kami mendapatkan keluhan dari para netizen, terutama saudara-saudara saya yang sudah puluhan tahun mengamalkan di thariqah, ketika Solo belum bisa sampai wusul bertemu Allah. Malam hari inilah sebagai jawaban terhadap dirimu yang di sana, dari seluruh penjuru negara manapun. Ketahuilah di dalam Al-Quran ada beberapa tahap-tahap tentang ketauhidan, mulai dari kanak-kanak, kemudian kita dewasa, bahkan kita sudah tua. Itu ada pengajaran-pengajaran zikir atau tauhid terhadap Allah. Saya mengambil dari sisi sumber dari hujjah dari Al-Quranul Karim, yang di dalam Al-Quranul Karim mengandung dan terkandung maksud daripada Al-Quranul Qadim. Semua dilakukan ini mempunyai maksud supaya mempermudah, baik dari pemahaman maupun ketika Anda melakukan. Sekali lagi saya katakan, sumber yang kami ambil, hujjah yang kami ambil, terutama dari Al-Quranul Karim, yang di dalam Al-Quranul Karim akan kami tuangkan Al-Quranul Qadim dengan maksud untuk mempermudah kefahaman Anda, baik dari sisi ilmu maupun perilaku. Apa tahapan zikir yang kami maksud? Pertama, kita mengenal di dalam agama Islam lewat sumber yang tidak bisa dibantah, yaitu dalam Al-Quran. Kita dihadapkan tahapan pertama adalah La ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita sejak TK Bapak Ibu ya sudah dikenalkan oleh ustadz-ustadzah kita atau para penerus Rasulullah yang disebut sebagai tabi'in. Sudah dikenalkanlah kita di dalam zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ketahuilah Bapak Ibu, kita dikenalkan nama dulu. Nama. Tetapi ketika saat itu kita belum tahu siapa Allah itu. Dan ini tahapan kita sebagai umat Islam. Tatkala kita terus berhenti di tingkatan TK ini, maka pastilah kita akan fanatik dengan satu nama, sehingga keyakinan kita akan mengatakan bahwasanya yang tidak bertuhan Allah itu salah. Egoisme yang mendominasi di dalam diri kita, ya. Padahal kita sendiri tidak tahu man huwa Allah, tidak tahu. Ini kondisi umat Islam mulai sejak dahulu sampai sejak sekarang, mayoritas seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita tetap masih berdomisili bersikukuh di dalam nama, apa yang terjadi di situ? Khilaf. Apa itu khilaf? Beda pendapat. Sebab di dalam tauhid la ilaha illallah kita diajarkan tentang masalah hukum-hukum syariah, dan di dalam hukum syariah itu banyak khilaf untuk menghukumi beberapa hukum yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga jangan heran ada munculnya mazhab-mazhab. Ini saat setelah Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi tidak ada. Tapi perubahan karakter, perubahan pendapat itu jatuh setelah beliau sudah tidak ada. Khilaflah yang terjadi. Akhirnya di dalam kubu umat Islam sendirilah Bapak Ibu yang tidak rukun, dikarenakan beberapa khilaf yang ada di situ. Kalau sudah tidak rukun, yang timbul, yang terjadi adalah apa? Hasud. Ini menyerang umat Islam. Bahkan memfitnah pun itu terjadi. Sehingga mengapa Rasulullah ketika saat memberikan satu hadisnya
besok di akhir zaman para umatku itu banyak umat Islam tapi mutunya seperti buai di lautan. Tahu buai? Bui ku duduk penjara iku ta? Bui di lautan. Setahu saya bahasa bui iku penjara. Nggih mohon maaf, SD gak lulus. Jadi apa sifatnya bui itu? Kalau bui ini saya maknani penjara, sifatnya adalah ngurung para nabi. Kalau bui yang dimaksud itu adalah bahasa Jawanya untuk, maka dia kena arus ke utara, gerombol. Apa gerombol iku apa? Berkumpul. Ke selatan, enggak punya pendirian. Ikut-ikutan. Imamnya mengatakan, mohon maaf, ngidul ke selatan, ya ke selatan. Imamnya melayu ke utara. Allah ya Karim. Sebetulnya perbedaan mazhab itu sebetulnya rahmat. Tapi mengapa fakta di lapangan malah menjadi hasut? Bahaya. Apa ini persoalannya? Jawabannya cuma satu. Karena kau seperti bui. Pakai H. Buhi. Bui. Oh iya. Bui. Kalau ini bui, ngono ya. Oh. Wis tak singkat, wih, ngono ya. Ya gak angel. Fakta memang begitu, Pak. Bagaimana keadaan Syiah Sunni? Seperti buih, ya, dihasut, atau disetir oleh pihak yang ketiga, diadu domba. 14 tahun bahkan 20 tahun lebih Irak dan Iran itu gak ono rukuni. Gak ono rukuni ya Pak. Tidak ada damainya. Saudi dengan Iran, Irak sudah jatuh, akhirnya dihasutlah Saudi dengan Iran. Berapa tahun itu? Oleh pihak ketiga. Pada sama-sama Islam Muslim. Oh pinter Pak pihak ketiga itu. Dia mau ingin dapat domba, dia harus berbulu domba. Nyuruh siapalah, ilmu Qur'annya fasih dan lain sebagainya. Baik. Tahun ini ada pihak ketiga yang merukunkan, mengislahkan antara Iran dengan Arab Saudi. Siapa? Itulah negara China. Lu sampean ngerti apa gak? Desit sampean niku wis
ketinggalan. Kono Pak, buka-buka YouTube Pak, wawasan keluar. Saya koberkan. Iya. Apa? Koberkan. Saya sempatkan Pak. Walaupun saya sibuk dengan jawaban di WA, tapi tak sempat-sempatkan melihat politik dunia itu. Lah, ini malah aneh. Yang merukunkan itu adalah negara yang notabene itu adalah komunis, ya dah. Lah yang mengadu tadi sekarang kebakaran jenggot Pak, pusing, nggak mau. Sebenarnya mau Iran dengan Arab itu rukun. Ada rasa ketakutan dia. Kedien pihak ketiga itu licik-licik. Perang gak wani ngadepi dhewe, nabok milih nyilih tangan. Oh, bahasa Jawa maneh. Ngantem pinjam tangan. Mukul pinjam tangan. Atau dia melempar tangan disingitkan, disembunyikan di belakang. Paribasanya seperti itu. Udah. Ini umat Islam kena tipu daya seperti itu dikarenakan kita masih di TK. Kita masih di posisi tauhid la ilaha illallah. Kenalnya itu hanya sebuah nama, belum bisa sampai yang memiliki nama Allah. Umpama Pak, saya itu kenal Desi Ratna Sari. Loh kok mesti Desi? Iya iku biyen fan saya ngefan pada dia itu biyen. Tuh kok sekarang ada di mana dia? Tetap ya saya cari Pak iku Pak. Ngefan saya dulu itu. Bila dia melok ngaji krungu ya ben jek mrene. Udah. Saya ngefans sekali. Itu tahun berapa Pak? Tapi yo tahunya itu yo di televisi niku TV itu belum tahu orangnya. Lah, ketika saat saya itu belum ketemu, belum tahu mana sih yang namanya Desi Ratna, ketipu. Anggap saya itu dikenalkan seseorang yang namanya Desi. Melihat karakter saya, jenengan iki padosi seneng wong wedok sing piye? Sing dukur lencir kaya leneng. Nah, lho niki wonten sejarah lho Pak iki. Tahun 2013 kalau nggak salah. 13 anyar-anyare aku dadi lurah. Apa? Baru-barunya saya menjabat menjadi kepala desa, dapat 3 bulan kalau nggak salah. Pemerintah daerah itu menyekolahkan saya. Istilah bahasa BIMTEK, ilmu tentang kepala desa. Di Trawas, itu tepatnya di hotel PCP. Entah singkatannya PCP apa saya nggak tahu, pokoknya PCP. Dapat 1 hari BIMTEK, malamnya itu saya punya teman 2 yang sudah almarhum. Dua-duanya sudah almarhum, juga kepala desa baru Yohan, baru. Saya diajak ke Tretes Pak, cari jagung
bakar. Cari jagung bakar. Masalahnya awalnya itu gini, saya bilang, Pak, ini cari jagung bakar adem-adem ning ndi, Pak? Ayo Gus, ikut aku. Di mana? Trawas. Apa? Di Tretes. Saya nggak menyangka maksudnya dia nggak sama dengan saya. Saya hanya menyangka maksudnya sama. Ya jagung dibakar. Paham nggih ranahnya? Oke. Nggak boleh sedikit aja, nggak apa-apa, saya ceritakan sedikit aja. Terus ternyata apa yang terjadi, Anda yang guyu-guyu mang jelasnya sobonit Tretes. Itu aja. Tretes itu Bu ya, lokalisasi di daerah dingin. Derek Malang ya, ikut Malang ya itu ya. Pasuruan apa? Pasuruan ya. Ketika masuk di dalam wilayah 21, saya itu nggak tahu modelnya di sana itu rumah gitu Pak. Dan di balik di kamar tamu itu ada anak 3, ada anak 4, ada. Saya juga nggak tahu. Moro-moro saya diajak masuk, ini Gus jagung bakarnya. Aku kaget. Loh mana? Wong cewek-cewek dok. Ternyata jagung bakar itu jagung sing dibakar, ngeten. Paham nggih? Wis gak usah tak jelasno. Subhanallah. Wong namanya nggih mohon maaf kula nggih setengah wong desit ya. Wong desit iku wong desa, ngene ya. Kagetlah pada saat itu. Akhirnya saya bisa jawab, aku cari biar hubungan kami tidak apa gitu loh, cegak cara wong iku cegak koyok kesucian gitu modele. Aku pengen sing lenjir ae sing dukur. Iku seneng aku iku. Koyok ya Pak ya. Nah, ketika teman saya berdua sudah mendapatkan pasangannya, saya tetap dicarikan terus sampai dingkulen Pak saya ini. Satu rumah, masuk rumah. Adik di sana itu tempatnya itu enggak rata gini. Naik turun. Tidak menemukan sama sekali ada satu gindil. Satu gindil itu apa? Satu saja. Ndredegku ya apa Pak? Ketika masuk di dalam rumahnya, ada di sofa itu, sama dia tahu Pak, gak mungkin celanaan orangnya itu. Gitu, gak mungkin toh? Minimal pakai rok di atas dengkul, itu pasti Pak. Tapi pada saat itu ya Allah masih menyelamatkan saya. Hanya satu-satu ini. Loh Gus, itu Gus cocok Gus. Wis, kan dipajang Pak ya, dipajang gitu. Ada masuk, wih, piye iki. Jadi hati mau maju, mau mundur. Kalau mundur saya sok alim, ya toh. Enggak hubungan nggak enak sama teman. Maju itu nanti bagaimana? Ternyata Bapak Ibu, Allah masih menyelamatkan saya. Ketika ditanya dan saya tanya, ternyata sudah ada yang booking. Langsung marem gulo, marem. Tapi aku sudah punya siasat Pak, punya siasat. Andai kata dia memang belum ada yang booking, saya gondol. Tahu saya gondol? Tetap saya ajak. Ikut 2013 kalau nggak salah ya. Lah, ya muga-muga imrone kuat. Yang jelas di situ itu kita jemput, kita cari penginapan yang lain, tidak di situ ndak. Ini setahu saya Pak, setahu saya.
Nah, ketika di dalam perjalanan kan bisa omong-omongan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita arahkan terhadap dinul haq? Kan bisa, Pak. Sebab saya pada waktu itu teringat ketika zaman Rasulullah ada seseorang wanita itu pekerjaannya memang seperti itu, tapi dia bisa kembali kepada Allah. Teringat seperti itu, tapi tidak sampai disitulah Allah mentakdirkan dia sudah ada yang booking gitu. Jadi akhirnya saya kan sendirian, Pak. Mobil 1 ditumpangi orang 3, akhirnya saya sendirian. Gimana ini? Kan saya nggak dapat, Pak, aku. Saya bilang, udah, berhubung nggak ada yang sek di hatiku, nggak ada yang cocok, udah saya antar pulang dulu ke hotel PCP, nanti kamu keluar lagi gitu ya. Itulah cerita ketika saat saya baru menjabat sebagai kepala desa. Tapi beliaunya teman saya sampai sekarang sudah almarhum 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Udah ikut cerita sedikit saja pun. Kita kembali kepada materi. Allah adalah sebuah nama, kita ambil hujahnya itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Sesuai dengan aturan, di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Akhirnya diproses, Pak. Ada proses tauhid itu gak langsung kita itu bertemu terhadap Mbak Desi Ratna. Ndak, ada prosesnya, Pak. Bapak Ibu, masuklah kita di tahapan kedua pengenalan tauhid. La ilaha illa huwa. La ilaha illallah itu melahirkan zikir yang disebut zikir jahri, zikir yang diucapkan secara lisan. Dan ini hujahnya juga ada, boleh dibanterkan atau dikeraskan di speaker atau hanya lisan, boleh secara jahri. Tapi kalau di tahapan kedua itu la ilaha illa huwa, itu hanya diucapkan secara sirri, yaitu ucapan di dalam hati. Di dalam dunia thariqah berbagai banyak sistem cara untuk berzikir sirri. Ada yang berzikir hu Allah, masuk napas menarik, kita mengucapkan hu, keluar Allah. Dan atau masuk keluar hanya Allah. Tapi lebih dominan kebanyakan itu di dalam thariqah mengucapkan hu Allah. Bapak Ibu, ini juga disebut sebagai zikir ismudzat, namanya zat. Huwa itu dia. Kita mengatakan dia itu sudah ada unsur sedikit keimanan untuk condong kepada kebenaran, tapi belum benar. Karena kalau kita bicara tentang huwa, itu tidak di depan kita, pasti jauh, Pak. Sehingga ada ayat mengatakan Allah itu berkuasa di arsy-Nya. Mesti telunjuk kita ke arah atas. Gak mungkin Allah itu di arsy telunjuk nduding ke bawah, gak mungkin. Mesti atas.
Karena identik atas itu adalah yang berkuasa, yang paling atas. Tapi ditanya mahua, tidak bisa jawab. Pokoknya dia. Dia siapa? Allah. Kul, katakan Muhammad, huwa, utawi siapa? Di belakang huwa ada Allah. Ini surat Al-Ikhlas iki kok sampean diblengkokno. Huwa utawi hidup iku Allahu, utawi jenenge Allah. Namanya Allah. Loh, mari hidup kok langsung turun lagi ke Allah. Huwa utawi dia iku Allahu, Allah. Maksud daripada huwa itu adalah Allah. Miturut orang-orang yang imannya masih di sini. Enggak mungkin jenengan bertanya terhadap beliau-beliau yang sudah ada di sini, huwa itu apakah Allah? Disalahkan sampean? Enggak boleh. Apakah huwa itu Sang Yang Widi? Enggak boleh. Ketahuilah Bapak, kasihlah maklum terhadap beliau, karena materi ilmunya itu belum sampai terhadap ahad. Wallahu ahad, belum. Kasih maklum. Karena beliau itu juga akan mengalami satu proses. Mengalami satu proses. Kedua zikir ini Bapak Ibu ya, ini masih ismu dzat. Ya. Masih berbicara tentang namanya hidup. Begitu. Cuman bedanya kalau la ilaha illallah itu jahri secara lesan, kalau la ilaha illahua itu adalah siri. Lewat mimbar pada malam hari ini saya kasih nasihat. Ketika Anda berzikir terus menerus, bahkan di situ ribuan Pak. Kadang kita itu dari satu thariqah diwajibkan 10.000. Ada yang satu hari satu malam 20.000 Pak, ada. Sehingga ketika saat kita terus istiqomah begitu, nggak bisa lepas Pak. Hati dengan sendirinya berbunyi Allah, Allah, begitu. Bahkan lebih ekstrim lagi Pak. Anda tidak hati saja yang berbunyi. Semua organ tubuh Anda itu juga berbunyi. Tidak hanya itu, melihat makhluk alam ini semuanya berzikir Allah, 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 begitu. Ini kalau mental ruhaniah kita, mental ruhaniah dan akal nggak kuat, gendeng gue. Ya, ketakutan. Ketakutan. Akhirnya Anda ketika saat dijak ngomong sama teman yang lain itu nggak konsentrasi karena selalu mendengar kalimah-kalimah itu, bahkan menangis Pak. Anda mau berjalan ada semut, berzikir nggak berani. Anda digigit nyamuk, ya nyamuk, sambil berzikir mau nyeblek nggak berani. Ini kalau mental Anda gak kuat Pak, Anda kebingungan, Anda akan menangis. Orang lain mengatakan Anda sudah setengah gila nanti. Padahal ya gak gila.
Bapak Ibu, walaupun sudah tingkatannya sampai di sini, mohon maaf, Anda tidak akan bisa tidak bisa wusul bertemu Allah, belum bisa. Belum bisa. Karena ini masih ismudzat, masih nama. Sama halnya ketika saya itu mau mandi, mau makan, mau tidur, apa yang kuucapkan? Mbak Desi, kesini ya. Mbak Desi, toh harus gitu. Aku boleh teringat Pak, kakak saya, Kiai Dimyati ya. Dia sebelum nikah itu, dia masih ada di kuliah di Surabaya itu Pak. IAIN. Nah, IAIN. Dia mengambil jurusan sastra Arab. Masih jaga Pak, berjaga. Dia ketepatan di Pondok Dresmo. Dia itu gendeng Pak. Gendengnya itu gini, lucu. Ya Allah, ya Robbi, nek wis gede ndang njaluk rabi. Itu. Iya. Mohon maaf, aku tahu beliau itu mulai sejak kecil ditros itu apa Pak? Dipres loh. Dipres oleh Abah tentang dzikir ismudzat. Dulu tidak bisa jawab, sekarang sudah bisa jawab. Ternyata beliau mentalnya nggak kuat, akhirnya gendeng. Tapi gendengnya itu orang lain mengatakan gendeng, kalau dirinya setannya nggak gendeng. Dia almarhum sudah, itu sehariannya di situ. Sebelum nikah itu. Padahal dia termasuk kesayangan Mbah Ud Pagerwojo. Kalau Mbah Ud itu datang, mesti dim mangapo, ngerti mangapo? Bahasa mangapo itu Pak? Buka mulut. Dibuka mulut itu deidoni niku. Jadi salah satu saudara saya yang tiap bulan itu mendapat air liurnya Mbah Ut itu ya Kang Dim niku. Begitu langsung dikon ngelek ya kan. Udah. Oh, berarti kejadian itu dia setannya, gak gila enggak. Cuman kita orang lain mengatakan itu gila. Lah bagaimana loh, Pak, jalan-jalan sambil bicara, ya Allah, ya Robbi, nek wis gede aku njaluk rabi. Kita orang lain mengatakan gak sadar. Udah, kembali. Siapapun Anda, apapun yang kau wirid dan jumlah sudah triliunan, baik di jahri maupun di siri, ketahuilah wahai saudaraku, jikalau kau masih tetap di situ, tindakan zikirmu tidak akan bisa sampai pada musyahadah. Udah, cukup. Sehingga besok itu saya tidak membaiat jahri dan siri, ndak. Yang saya biat adalah zikir di tahapan yang ketiga ini nanti. Inilah zikir yang akan bisa menghantarkan ruhaniyahmu lewat iman di dalam dadamu untuk menembus cahaya-cahaya yang telah dilewati. Itulah hijab di dalam diri kita. Akhirnya bisa sampailah kita pada Allah. Hal ini telah diterangkan di dalam sejarah kisah baginda Rasul ketika beliau sudah di atas langit 7, malaikat muqarrabin termasuk Jibril berkata, ya Muhammad, kau tidak akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa manakala kau tidak mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itulah maksudnya, itu penghormatan.
laksana. Anda kalau sudah sampai ke rumah yang Mbak Desi, aku harus uluk salam. Saya harus uluk mengatakan salam. Salamku bagaimana? Assalamualaikum ya habibi. Apa artinya? Hei kekasihku. Lah gitu loh Pak ya. Tapi embuh kok terlaksanaan tenan ya gak ngerti ya. Wong iki jenenge ngomong gitu. Pun sudah. Artinya jenengan ini harus dibekali dengan sirul asrar, sebab dengan sirul asrar itulah salah satu unsur atau salah satu bahan Anda untuk mengucapkan salam kepada Allah. Bukan assalamu alaika, bukan assalamu alaiki sing kula sebut, bukan itu. Apa penghormatan kita pada Allah? Kita kembali kepada ayat yang mengatakan Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itulah kehormatannya. Anda masuk manakala sudah tidak ada iman selain Allah, baru itulah yang disebut penghormatan. Lah enggak aku zikir, saya zikir masih kelingan banyak. Ya, zikir saya masih, iman saya masih beriman selain Allah. Nggak bisa Pak. Sampai rambutmu rontok pun nggak bisa. Atau hulek-hulek cukul pun tidak akan pernah bisa. Apa penghormatannya itu? Kalau kita berbicara dengan zikir, disebut apakah zikir itu? Ingat, tahapan yang ketiga kita kenal namanya La ilaha illa anta. Udah. Anta. Dan zikir la ilaha illa anta inilah Pak yang melahirkan, menelorkan yang kita sebut sirul asrar. Sirul asrori. Apa zikir sirul asrar itu? Ini keluar dari ismudzat Pak. Itulah zikir yang ruhaniyahmu atau jasmaniyamu tidak mengucap. Hatimu juga tidak mengucap, lisanmu juga tidak mengucap. Ketika di dalam posisi ruhaniyahmu itu tidak mengucap, disitulah ada 3 pos yang harus kau lakukan. Pos pertama, mohon maaf, inilah yang disebut su'aul basirah. Apa itu su'aul basyirah? Apakah diucap di dalam ruhaniyah su'aul basyirah, su'aul? Enggak, tadi kan saya suruh diem. Su'aul basyirah adalah iman, pancaran nur. Iman, yang iman itu hanya pada hidup, itulah wujudnya Allah. Mahwa Allah? Dijawab di dalam surat Al-Isra atau surat-surat yang banyak ayat yang mengatakan tentang legalitas Allah. Dalam bahasa Al-Quran Allah katakan Al-Isra ayat 1 memakai alladzi. Semua di dalam Al-Quran itu pakai alladzi kalau membahas legalitas atau yang memiliki
nama Allah. Urusan Mbak Desi yang memiliki nama Desi. Padahal Desi lah kuwatah toh Pak. Kuwatah. Tapi yang kami maksud Desi itu hanya satu. Bukan Desi-Desi yang lainnya. Bukan. Loh, kamu kok bisa mengatakan hanya Desi satu? Iya, karena saya sudah dikasih tahu oleh teman saya yang dekat dengan Mbak Desi, bahkan temannya, bahkan orang tuanya mungkin ya. Ini gambaran aja loh Pak ya. Cirinya Desi ku ngini lho, son muklason. Bener, anaknya sesuai dengan tipe yang kau cari. Lencir, dukur, kayak leneng. Rambutnya itu begini, telinganya begini, kulitnya begini, hidungnya begini, peraupannya oval dan lain sebagainya, cirinya lengkap. Lah, Anda sudah saya kasih ciri-ciri hidup itu yang bagaimana? Saya tuangkanlah hakikati rukun iman, rukun Islam, aqaid seket, sudah. Itu adalah ciri-ciri daripada hidup. Ya, sifat, kalau bahasa sifat sudah saya tuangkan. Oh, kalau hidup itu begini lu, begitu lu. Udah, kemarin sudah berlalu. Lah, ketika kita sudah diajarkan atau dibimbing tentang masalah ciri alamat rumah daripada Mbak Desi atau ciri daripada legalitas Allah itu, maka selanjutnya saya harus berangkat ke Jakarta. Kita harus berangkat Solo, berangkat kholwat. Lah, ketika munculnya keyakinan bahwasanya subhana maha suci sopo Allah, rupane alladzi yaiku urip, hidup, zat, asra kang nglakokake sopo alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi, dialah hidup yang memperjalankan dirimu dari rumah sampai ke sini, dari berdiri, rukuk, sujud, duduk, dari Anda aktivitas apapun, makhluk apapun. Selanjutnya ada pertanyaan, alamatin ning ndi? Allah iku di mana? Akhirnya dijawab oleh salah satu surah Al-Hadid ayat 3 yang sering saya sampaikan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa utawi hidup. Allah itu hidup ya. Iku al-awwal wal akhir. Ya di awal, ya di akhir. Di segala sikon apapun. Karena di awal, di akhir semua sikon apapun, la haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Berarti itu di luar kondisi kita, sikon apapun. Selanjutnya ayat wadzahiru wal batin. Allah iku ya zahir, Allah iku ya batin. Kalau boleh saya duding, iya Pak, saya tunjuk biar mudah Anda itu, padahal gak boleh nunjuk. Masalahnya kalau ditunjuk terkesan Allah itu butuh tempat. Beliau ada di dalam dirimu dan di luar dirimu ini.
Inilah dalam ayat Allah katakan laisa kamisli syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu yang lah. Ini yang substansinya, intinya di situ. Hidup itu yo ada di dalam dirimu, ya di luar dirimu. Wis iki alamat. Setelah modal itu udah Anda bawa, di dalam hatimu muncul satu iman bahwasanya hidup itulah yang segala-galanya. Di dalam isi segala-galanya yang menghendaki, yang menggerakkan, dan yang apapun juga. Iman yang sudah ada di dalam hatimu seperti itu, bangunkan. Itu namanya su'aul basiroh. Bentuk olehnya Anda membangunkan itu adalah ada dua tempat. Satu, ketika saat Anda jasmani disibukkan dengan urusan dunia, ruhaniyahmu itu hanya memandang lewat basiroh, mata hatimu, iman itu memandang, meyakini, merasakan bahwasannya hidup itulah yang berperan. Ini nggak usah diucap di lisan, Pak, nggak usah. Itu hanya dirasa. Paham ya? Rasa itu iman. Satu. Dua, cara untuk membangunkan ruhaniyahmu di dalam iman su'aul basiroh ketika saat jasmanimu itu tidak disibukkan urusan dunia. Berarti santai, istirahat. Entah Anda itu sambil leyeh-leyeh, ya. Entah Anda itu, pokoknya kalau bahasa Al-Quran mengatakan wa minal lail, malam hari isarohnya itu sepi. Hatimu, ya, ruhaniyahmu gugan dengan cara berzikir su'aul basiroh. Ketika ruhaniyahmu itu sudah terbiasa terus menerus melakukan zikir seperti ini, maka selanjutnya Allah menempatkan ruhaniyahmu di dalam tingkatan zikir sirul asr yang kedua, yang disebut ngainul basiroh. Apa itu ngainul basiroh? Laksana ruhaniyahmu itu, mata hatimu itu sudah bisa melihat siapa sebetulnya yang namanya Allah itu. Siapa sebetulnya yang namanya hidup itu. Ini satu sisi. Melihat dan bertemu itu satu paket. Bertemu ya melihat, melihat ya bertemu. Laksana misalkan ini rokok, rokok ini tak tutupi dengan kopiah, udah gini. Selama masih terhijabi mataku dengan kopiah, walaupun aku yakin di dalam kopiah itu ada rokok, saya belum bisa ketemu, belum bisa melihat. Ini posisi kita su'aul basiroh. Kalau posisi ainul basiroh berarti penghalang cahaya-cahaya yang tadinya menghancurkan Muhammad itu sudah tidak ada. Berarti saya ketemu ya melihat. Selanjutnya apa? Ya tak nikmati. Artinya saya sudah ketok pintu rumahnya beliau, sang puja aku, yaitu Desi Ratnasari.
Beliau keluar, Pak. Ketika keluar, lemu, gak cocok dengan petunjuk tadi. Lemu, sak gerdu. Tahu gerdu ya, Pak? Pos kambling. Loh, katanya temanku gak gini kok. Terus tak tanya, jenengan sinten? Saya Desi Ratnasari. Wes, hati-hati, Pak. Iman kita sering dibujuk oleh nafsu atau iblis yang menyesatkan. Ingat, wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Wes, pasti. Ingatlah, walaupun kau sudah mengetahui, menerima zikir sirul asrar dan seilmunya dijabarkan sudah paham, ketika praktek hati-hati. Anda harus mencocokkan nasihat atau petunjuk-petunjuk sebelum Anda berjalan. Sebab jangankan kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun pernah hampir tersesat gara-gara si iblis itu ngaku-ngaku Tuhan. Iya, Pak, ngaku-ngaku. Ketika Anda bersuluk, akhirnya ketemu yang namanya, mohon maaf ya, terkait masalah karomah. Hati-hati, Pak. Pesan saya, jangan kau condong di situ. Walaupun Anda ditampilkan Allah seperti itu. Fungsikan, bangunkanlah iman su'aul basyiroh itu, yang mengatakan bahwasannya semua apa yang ditampilkan di depanmu itu yang berperan di dalamnya adalah Allah atau hidup. Udah beres. Di situ ngaku-ngaku siapapun silahkan. Biar tidak tersilau ruhaniyahmu dengan apa yang ditampilkan oleh nafsu atau iblis di situ. Wa yasudduna an sabilillah. Dia akan selalu menghalang-halangimu ketika solok untuk bisa ke musyahadah, selalu dihalang-halangi. Ingat, dengan berbagai cara, Pak. Berbagai cara. Kadang ditemukan yang ngaku-ngaku Sunan Ampel, Sunan Kalijaga. Pokoknya figur-figur aulia. Figur-figur aulia. Anda tidak akan tertipu manakala ruhaniyahmu itu langsung klik di su'aul basyiroh. Nanti Bapak Ibu itu akan sirna ketika saat Allah dengan langsung meletakkan kau di ainul basyiroh, langsung hilang itu. Semua tampilan-tampilan di dalam alam mukasyafah semua hilang. Hilang semuanya. Tinggallah satu alam di mana seakan-akan tidak ada alam yang pernah kau masuki, sendirilah kau. Dia nggak ada lampu tapi terang. Terangnya itu melebihi jam 12 siang, itu pun tidak panas. Laksana seperti itu Bapak Ibu. Bahasa syariat itulah al-jannah. Nah, itu laksana, masih laksana. Tapi ketahuilah, nanti ada jawaban yang tidak bisa membikin hatimu, ruhaniyahmu mamang kalau itu selain Allah. Nggak ada. Nanti ada jawaban yang mengokohkan hatimu kalau itu betul-betul Allah. Nanti pasti.
Ketahuilah mereka nafsu yang selalu menghalangi itu Anda untuk kembali kepada Allah. Allah katakan di dalam surah Ibrahim ayat 3, ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah Muhammad, ketahuilah panjenengan bahwasanya yang tertampil dalam dirimu itu, yang nafsu kami sebut iblis itu, adalah tersesat yang amat jauh. Bapak Ibu, kalau sudah di Ainul Basyirah, itu Anda sudah tidak ada, Pak, sebagai tamu atau sebagai yang mendatangi atau sebagai yang melihat, itu sudah tidak ada. Ruhaniyah, si salik itu sudah fana, Pak. Sebab antara Syu'aul Basyirah dan Ainul Basyirah ini adalah ada hijab, ya, ada penutup, Pak, di sini, ya. Kalau bahasa Rasul ketika Mi'raj, setelah di atas langit 7 itu ada cahaya, ribuan cahaya yang siap menghancurkan Muhammad. Akhirnya Muhammad tidak bisa sampai bertemu Allah. Artinya disitulah, Pak, masa-masa yang sangat riskal. Anda ini menghadapi kondisi langsung berhadapan dengan nafsu. Kadang di situ Anda ditemukan dirimu sendiri, ruhaniyahmu, ditemukan nafsiyah, ditemukan amaroh, ditemukan lawamah, ditemukan mutmainah. Persis seperti wajahmu, seperti dirimu. Loh, ini masih Anda itu di posisi dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha. Dari Syu'aul Basyirah ke Ainul Basyirah. Jelas, Pak, ya? Saya akan diterima, ya? Nah, maka dengan Syu'aul Basyirah inilah Bapak Ibu sebagai penghormatan Anda untuk bisa bertemu Allah. Kalau sudah di Ainul Basyirah, tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Dirimu itu sudah tiada, sudah kefanaan. Artinya walaupun Anda makan, itu dalam dirimu sudah tidak merasa dirimu yang makan. Anda sholat, tidak merasa dirimu yang sholat. Atau di luar dirimu lah, apapun yang tertampil, Anda tidak mungkin menuduh dirinya makhluk itu yang berperan. Satu. Nomor 2, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik di dalam dirimu akan mengatakan bahwasanya yang berperan, semua yang berkehendak, semua yang melakukan itu semata-mata hanyalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariah. Kalau sudah di titik itu, maka pasti tidak terlalu lama kau wajib diletakkan Allah di Hakul Basyirah. Apa itu Hakul Basyirah? Mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14.
sesungguhnya ingsun adalah ingsun, sesungguhnya saya adalah saya. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini yang berkata itu bukan si Salih atau manusia. Manusianya kan sudah hilang, Pak. Maksudnya manusianya sudah tiada. Berarti yang jawab itu adalah laisa kamislihi syai'un itu tadi. Dan akhirnya inilah yang dimaksud tahapan zikir yang nomor 4, yaitu la ilaha illa ana. Yang melahirkan nama zikirnya fana'u zikri. Wes puncak perjalanan Anda, puncak ilmu tauhid itu ada di sini. Hal itu dijelaskan Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, sering saya katakan. Ayat ini akan menjawab seluruh pertanyaan ulama yang punya fatwa bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan tentang tauhid la ilaha illa ana. Ini jawabannya. Sebab banyak di antara ulama yang mengatakan dan punya fatwa Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Sekarang tak jawab. Lihatlah matamu di dalam bahasa Indonesia itu matamu toh. Lihatlah matamu di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tak tulis. Wa ma arsalnaka min qabli. Wa ma arsalna min qabli. Ngono lho. Kontrolin dia. Kontrol nek basa pelat iku apa, Pak? Iki ya. Iki. Nggih. Sampai diset. Niki. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuha wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Illa nuha ta? Nuhi. Oh, illa nuhi. Ilaihi ya. Ilaihi annahu ilaihi annahu la la ilaha illa ana fa'budun. Ini ya, betul? Nah, mohon koreksi. Oh iya, anak lami ndukur sih. Lah, ngeten ya. Wa ma arsalna, dan tidak aku mengutus, aku Allah, mir rasulin min qablika mir rasulin, dan tidak aku mengutus dari beberapa rasul min qablika sebelum dirimu Muhammad. Aku tidak pernah mengutus
utusan sebelum dirimu Muhammad, berarti termasuk ya Muhammad. Illa nuhi, kecuali harus membawa wahyu, inti wahyu. Nuhi itu inti wahyu, ilaihi, terhadap Rasul. Rupane wahyu annahu yaiku la ilaha illa ana. Secara tulisan benar ya? Sudah benar? Koreksi. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Muhammad, saya tidak akan mengutus satu utusan atau dari beberapa utusan, ya, dari utusan sebelummu, kecuali mereka itu harus membawa wahyu inti. Mana wahyu intinya? La ilaha illa ana. Iki pun mentok niki. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu, fa'budun, ajaklah semuanya untuk menyembah aku. Gak menyembah Allah, enggak. Menyembah aku, artinya ruhaniyahmu itu ojo nang tekatok dulur. Jangan hanya berhenti duduk di Nurul Iman dukur man. Ojo gak. Aku lah wis wabot sih ambek dirimu. Nomor 4, ojo sebelum awakmu bongkoi lo. Abot, aku ambek awakmu iku abot. Jarine gunung iku dipondong abot, si abot mondong dirimu. Artinya ketika Anda sudah di hakul basyiroh niki Bapak Ibu ya, hakul basyiroh, secara otomatis Anda itu diletakkan zikir la ilaha illa ana, disebut fana'udz dzikri, sudah kefanaan selain daripada Sang Yang Tunggal itu. Paham ya? Wis, iki gak usah sak jam langsung bablas iso. Carane ya apa? Abaikan zikir jahri dan siri. Abaikan, tahu abaikan? Kau ruhaniyahmu langsung duduk di sirul asror. Pertama memang di su'aul basyiroh. Imanilah bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Kedua, wujudnya Allah di mana? Di dalam dan di luar dirimu. Tidak ada ruangan sekecil pun kecuali di situ dipenuhi oleh Sang Yang Tunggal itu. Itu hanya dengan ruhaniyah. Ciri-cirinya tadi, caranya sudah saya sebutkan. Tinggal Anda ngeklik. Khusus pemula, besok mulai coro legalitas bahasa stempel sudah dapat. Lah, umpama nanti malam saya jenengan pemula ikut mencoba, silakan, nggak ada masalah. Yang penting besok secara legalitas stempel sudah mulai setrat pun. Lah sebelumnya di awal-awali nggak apa-apa. Jadi ketika saat saya dibukakan pintu oleh Mbak Desi Ratnasari dan beliaunya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah saya dapatkan, alamatnya sudah, jalannya menuju rumah ada, kemudian ciri-ciri beliaunya, oh ya cocok. Akhirnya
Saya ditanya cari siapa? Betulkah jenengan Mbak Desi? Injih, aku. Mestilah ngomongi aku. Tidak mungkin mengatakan dia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia, anta, nggak ada. Mesti aku. Jenengankah Mbak Desi? Iya saya. Loh, kalau sudah begitu Pak, kepingin ruh sampean. Jenengan itu sudah rindunya berpuluh tahun terbayar pada saat itu. Terbayar. Nggak bisa kami ungkapkan. Ketika jenengan bertemu terhadap Allah itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau syair. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada adalah bahagia. Ya apa sih bahagia itu Pak? Embuh pokoknya bahagia itu gak iso digambarno. Jan penak tenan itu ya. Kalau Allah memberikan ciri-ciri la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut karena sudah di depan mata Pak. Sudah. Kalau sudah dipersilahkan masuk, hukum apa yang ada di dalam, di situ yang tadinya saya belum masuk tidak berlaku Pak. Nggak berlaku. Ketika kita pacaran Pak, ketika kita pacaran, masih pacaran loh ya, belum nikah ya, belum nikah. Kita ada hukum yang membatas Pak, membatasi. Jempok yoga oleh, nyium yoga boleh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah akad nikah, ya, sudah bertemu, bahasa Jawa iku laki, bahasa Arab iku laki, bahasa Arab laki, bertemu, ya. Akhirnya mengatakan, Quran mengatakan liqa. Nah, bertemu, di situ sudah nggak ada hukum yang tadinya kita dihukumi. Laksana aku sama Mbak Desi. Nah, kalau sudah aku nikah, saya endel-endeng kemana-mana, ada hukum yang mengatakan salah Pak? Nggak ada. Sudah benar, nggak ada. Hansip pun gak wani, nggak berani untuk menggodak, paling berani ngintip. Sebab kemantenannya dulu kalau teringat Pak, belum ada listrik Pak. Rumah-rumah nggak ada yang gedong Pak, gedek. Banyak anak-anak ngaji rodok dewasa dulu itu kalau ada kemanten anyar udah bingung golek intip-intipan dulu Pak, ya. Pun sekarang sudah nggak zaman, nggak bisa karena sudah tertutup dengan gedung, nggak bisa. Pun tidak ada hukum yang menghukumi salah di situ, nggak ada. Anda mencium halal, bahkan dikatakan di situ ada kehormatan atau pahala. Bahkan sampai makhluk syahid halal sudah. Saya sudah menemui Mbak Desi, sudah mengatakan kehendak saya ingin meminang beliau sebagai kekasih saya, bahkan istri saya. Ketika sudah saya katakan gini, sekarang boleh langsung atau besok kapan sampean pikir. Ketika di situ sudah tir podo irenge, sir podo senenge, jadilah langsung akad nikah.
Liqo itu. Udah Pak, gak menunggu besok dan lain sebagainya. Akhirnya gak ada batas hukum saya dengan Mbak Desi, gak ada batas. Udah tak apa-apa ke coro agama, coro munggu Allah, munggu menungso halal. Begitulah sama kita ketika saat sudah liqo pada Allah. Di posisi liqo kita mboten mundur loh. Tidak turun dari kelikoan loh ya. Ketika di liqo tidak ada hukum apapun yang bisa membatasi Anda. Sekali lagi saya katakan, ketika ruhaniyah dikatakan sudah liqo terhadap Allah, tidak ada hukum yang melarang atau membatasimu sebelum Anda masuk di situ tadi. Ada hukum yang sebelum Anda masuk itu membatasi kita. Tidak boleh. Tapi kalau sudah liqo pada Allah, maka disitulah letak Anda itu sudah tidak bisa hukumi dengan hukum apapun. Karena apa? Karena nama Anda makhluk itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah aku, Allah. Kalau sudah di situ, apa mungkin Allah dihukumi? Halo? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghukumi Allah? Lah yang menghukumi tidak ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada menghukumi sesuatu yang ada? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Justru yang bisa memberikan hukum itu sesuatu yang ada. Itu baru. Makanya kami sebut sebagai sifat jaiz di situ. Tetapi kalau ruhaniyahmu itu mundur lagi atau turun lagi, posisi yang asalnya di ahad kemudian turun, beda lagi, Pak. Kena hukum lagi. Ruhaniyah loh, bukan jasmani maksudku. Ruhaniyah. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau saya simpulkan terkait masalah zikir ini, ketahuilah bahwasanya manusia di dunia ini ada dua golongan. Wis, kita termasuk golongan di mana? Pertama disebut sebagai ahli hijab. Siapa ahli hijab itu? Ahli yang ruhaniyahnya, mata hatinya, basirohnya itu hanya beriman selain Allah. Ruhaniyahnya itu masih beriman pada selain Allah di dalam segi aspek apapun. Contoh saya ketika bertausiah ini dalam hatiku, yang muncul iman itu aku makhluk. Aku yakin yang memberikan pengajian itu adalah aku. Tapi aku makhluk. Ini yang saya sebut sebagai ahli hijab. Berarti nafsu, aku, nafsu, diri, boleh saya katakan aku. Dengan ana bagaimana? Ya sopodo ae. Aku. Manakala ruhaniyahku itu imannya, basiroh itu merasa aku makhluk. Ini berarti disebut ahli hijab. Itulah yang namanya ruhaniyah ndelorong. Tahu ndelorong? Ruhaniyah yang belum kenal Allah yang sejati.
belum mengenal roh kang sejati. Nah, ada yang mengatakan itu. Oke, sami mamon. Lah, yang kedua adalah disebut ahli syuhud. Siapa ahli syuhud ini? Podo Pak, nafsune aku. Lho, aku. Non faksin, nafsu, diri, aku. Tapi aku yang bergemuruh di dalam dirimu itu, aku urip. Sing ngendika, yang berkata adalah hidup itu. Paham? Berarti ada pertanyaan, Allah itu nafsu ya? Nah, ini misalnya ya. Kalau boleh kukatakan, kalau boleh. Ya. Tetapi bukan nafsu pada umumnya, nafsu yang ana tadi. Akunya Allah, itulah namanya tajalli. Paham ya? Di dalam surah Al-Anbiya 29, jangan macam-macam kau mengatakan aku Allah, manakala ruhaniyahmu itu belum dimasukkan di akad. Jangan, manakala itu kau lakukan. Al-Anbiya 29, itulah yang dikatakan syirik. Hati-hati. Tapi kalau ruhaniyahmu itu sudah lebur, sudah tidak ada, barulah diperbolehkan. Karena yang berkata itu hanyalah dia sendiri. Wis. Sing paling sampen tunggu-tunggu dan membingungkan ini, lihat. Ruh Allah ketika ruh itu melakukan zikir yang sudah kami katakan tadi sampai pada fana'u dzikri, ruh tadi nggak ada, akhirnya menjadi Allah. Pertanyaannya, apakah ruh itu Allah? Tambahan gede sih. Kalau selama masih berbunyi nama ruh, makhluk, bukan. Tapi kalau sudah tidak berbunyi, la farqa bainahuma, itulah yang kusebut syahadat tunggal. Yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat, yang berbicara dan yang mendengar, yang menghadap dan yang dihadap, satu pelaku. Intinya ada di situ nanti. Paham Pak nggih? Wis. Tak suwine tambah bingung. Wis ngeten mawon, gak usah kakean cocot ya. Udah. Kalau sudah ada iman di dalam hatimu, su'aul basirah, tembuskan ke ainul basirah. Udah. Urusan itu nanti cepat atau lambat, detikan apa menitan apa jam-jaman, udah gak usah dipikir. Sebab Allah sudah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5, janjiku kau akan bertemu aku. Ini janji Allah. Allah akan menjanjikan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk bertemu. Kalau Anda punya penghormatan, etika, salam, dodok, assalamualaikum. Mbak Desi, assalamualaikum. Ono etika nih Pak.
gak bentrok-bentrok, bawa celurit, duak-duak, teko CCTV kelihatan, loh penjahat. Akhirnya sing metu gak desi pak, satpam nggo petil, melayu sampean. Begitulah, kira-kira seperti itu gambaran yang seperti itu. Kita pada Allah juga punya etika, punya penghormatani. Apa etika kita? Harus memegang sirul asrar. Intinya, siapapun Anda, berzikir apapun Anda, apa jahri, apa sirri, manakala belum membawa sirul asrar, mohon maaf, tak jamin belum bisa sampai bertemu terhadap Allah. Nggak bisa. Mentok-mentoknya Anda itu akan bertemu terhadap cahaya-cahaya itu yang menghanguskan imanmu terhadap Allah yang sesungguhnya. Hangus Anda, terbuailah Anda di dalam cahaya-cahaya itu. Udah, kalau sudah terbuai di situ, karomahlah Anda. Wah, luar biasa Pak. Tapi manakala kau sudah megang sirul asrar, maka bisa jadi sirul asrar terjadi ketika jahri, ketika sirri, itu bisa terjadi seperti itu. Ketika jahri Anda diundang oleh tetangga untuk tahlil Pak, ya gak oleh sirul asrar tok sampean, ya harus melakukan jahri disertai sirul asrar. Lane Anda siri tok atau sirul asrar tok menengahe, dikira wong ngantuk. Sebab prinsip Anda ngantuk gak ngantuk, moco gak moco, pokoknya teko, sing penting pulang dapat berkat. Ya memang gak kira gak diwenehi sampean. Ya disesuaikan dengan kondisi lah Pak. Kondisinya dengan orang jahri, ya jahri dilakukan, tapi sirul asrar harus sampai sertakan di situ. Sirul asrore, siapa yang baca kalimat tauhid la ilaha illallah ini, lah itu sirul asrornya akhirnya masuknya terhadap Allah. Dengan begitulah nanti, mohon maaf, inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadis, awwaladun solihun yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuh. Walaupun tetangga bisa masuk pada anak soleh, walaupun itu saudara, tetap. Mengapa diambil awalat anak itu? Pertama, tujuannya anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Kedua, Anda cekak sembrono duweni anak, paham ya? Bapak Ibu hadirin, didiklah anak itu sampai pada tingkatan la ilaha illa ana. Itulah mungkin Bapak Ibu apa pada malam hari ini tentang tahapan zikir yang bisa kami sampaikan. Dan yang terpenting di situ adalah Anda harus memegang teguh terus tali yang disebut tali pada Allah, bil urwatil wuthqa. Tali pada Allah itu, ternyata tali pada Allah adalah bertemunya Anda dengan Allah di titik zikir sirul asrar. Begitu mungkin apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan semua apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.